Pernahkah kamu mendengar bahwa ada ilmu Jawa kuno yang bahkan para guru tidak berani mengajarkannya sembarangan? Ilmu yang tidak disimpan di kitab, tidak diucapkan lewat kata, dan tidak bisa dibeli dengan tirakat panjang. Karena ilmu itu hidup, ia memilih sendiri siapa yang pantas menerimanya. Banyak yang mencarinya demi kekuatan, kesaktian, atau keabadian, namun yang mereka temukan justru kegelisahan dan kebingungan. Leluhur Jawa percaya, ilmu iku ora kanggo wong sing pinter, nanging kanggo wong sing resik ati. Hanya hati yang bening yang bisa menampung cahaya tanpa terbakar olehnya. Dan di sanalah rahasianya, ilmu sejati bukan untuk ditunjukkan, melainkan dijaga. Karena bila cahaya turun pada jiwa yang belum siap, bukan penerangan yang muncul, melainkan api yang membakar dari dalam. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Dalam setiap jengkal tanah Jawa, tersimpan keyakinan bahwa ilmu bukan sekadar kumpulan ajaran, melainkan napas dari alam itu sendiri. Ia tidak diciptakan manusia, melainkan dititipkan oleh semesta kepada mereka yang siap menjaga keseimbangannya. Karena itu, para leluhur dahulu selalu berkata, ilmu iku ora kanggo sapa wae sing pengen ngerti, nanging kanggo sapa sing wis ngerti carane ngreksa. Ilmu sejati bukan untuk semua orang, sebab tidak semua hati sanggup menanggung beratnya cahaya. Seorang murid yang baru memasuki dunia kebatinan seringkali datang dengan semangat besar. Ia ingin belajar segalanya, memahami rahasia, dan memperoleh kekuatan. Tapi guru tua di padepokan selalu menyambut dengan diam. Bukan karena tidak mau mengajar, tapi karena diam itulah ujian pertama. Diam menguji kesungguhan niat. Dalam dunia kejawen, yang berbicara terlalu banyak dianggap belum siap menampung ilmu. Karena ilmu sejati bukan di telinga, melainkan di batin yang tenang. Leluhur percaya, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ia menyatu dengan alam. Maka langkah pertama seorang pencari bukanlah belajar mantra atau rajah, melainkan menundukkan dirinya di hadapan kehidupan. Ia harus belajar menghargai angin, air, dan kesunyian malam. Sebab dari sanalah ia mulai mengenal getaran yang sama dengan getaran semesta. Ilmu tidak akan mau mendekat kepada hati yang masih berisik oleh ambisi dan keinginan dunia. Banyak orang beranggapan bahwa rahasia kejawen disembunyikan agar terlihat eksklusif, padahal yang disembunyikan bukan karena pelit, tapi karena kasih sayang. Guru yang sejati tidak ingin muridnya terbakar oleh cahaya yang belum siap ditampung. Seperti matahari, ilmu suci akan membakar siapapun yang menatapnya tanpa perlindungan. Maka setiap ajaran selalu dikemas dalam simbol, tembang, dan perumpamaan. Hanya yang sabar dan tuluslah yang bisa membaca makna di balik kata-kata itu. Di sebuah malam yang hening, murid itu duduk bersila di bawah pohon randu tua. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Dari kejauhan suara jangkrik bersahutan, seolah menjadi irama doa alam. Ia menunggu gurunya yang belum juga berbicara sejak sore. Tapi dalam diam itu, perlahan ia mulai mendengar sesuatu yang lebih dalam dari suara. Ia mulai menyadari, mungkin inilah pelajaran pertamanya. Belajar mendengar tanpa telinga, memahami tanpa kata, dan merasakan tanpa perlu dijelaskan. Ketika fajar menyingsing, sang guru akhirnya membuka mata. Ia berkata lembut, "Nak, yang kamu cari bukan di luar dirimu. Semua rahasia yang kamu kejar sudah ada di dalam hatimu. Tapi hati itu harus dibersihkan dulu sebelum bisa memantulkan cahaya." Kalimat sederhana itu seperti membuka pintu tak kasat mata di dalam jiwa muridnya. Ia mulai mengerti bahwa perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu, tapi tentang menyiapkan diri agar pantas menerima sesuatu. Dan sejak saat itu, setiap langkah terasa berbeda. Ia tidak lagi mencari guru di luar,
melainkan belajar mendengarkan guru yang berbisik di dalam dirinya. Ia tahu, jalan menuju ilmu sejati baru saja dimulai. Namun di balik kesunyian itu, ada rahasia yang belum terungkap. Bahwa tidak semua yang mengetuk pintu akan diterima. Pagi di padepokan itu selalu dimulai dengan keheningan. Burung-burung baru saja bangun, embun masih menempel di daun bambu, dan udara membawa kesejukan yang sulit dijelaskan dengan kata. Murid itu kembali duduk di bawah pohon randu, tempat ia merenung setiap hari. Sejak percakapan singkat dengan sang guru semalam, hatinya berubah. Ia mulai mengerti bahwa belajar ilmu bukan tentang menambah tahu, tapi tentang menyiapkan diri untuk menerima tahu. Sang guru perlahan berjalan menghampirinya. Wajahnya teduh, matanya tenang seperti air yang tidak bergelombang. "Kau tahu," katanya lembut, "leluhur selalu mengingatkan, ilmu iku ora mung kanggo ngerti nanging kanggo ngreksa. Ilmu bukan untuk sekadar dipahami, tapi untuk dijaga." Murid itu menunduk mencoba memahami makna kalimat itu. Tapi guru melanjutkan, "Yang kau jaga bukan ilmu itu sendiri, melainkan dirimu dari kesombongan karena memilikinya. Ilmu sejati," kata para sepuh, "bukan sesuatu yang membuat manusia merasa lebih tinggi. Justru semakin seseorang tahu, semakin ia sadar betapa sedikit yang sebenarnya ia pahami. Orang yang benar-benar berilmu tidak akan memamerkan apapun, sebab cahaya yang ia bawa terlalu halus untuk dijadikan pertunjukan. Ia berjalan sederhana, berbicara pelan, namun dari matanya memancar ketenangan yang sulit dijelaskan. Banyak yang gagal memahami hal ini. Mereka mengira ilmu adalah alat untuk menguasai dunia, bukan untuk menyatu dengannya. Mereka belajar mantra, menghafal ajian, tapi lupa bahwa tanpa kesadaran, semua itu hanya menjadi kumpulan bunyi tanpa ruh. Leluhur mengajarkan bahwa setiap ilmu mengandung tanggung jawab. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin besar kewajiban untuk menjaga keseimbangannya dengan alam. Sang guru mengambil sebatang ranting kecil dan menggambarnya di tanah. "Lihat garis ini," ujarnya. "Kalau kau berjalan di atasnya dengan sombong, kau akan jatuh. Tapi kalau kau berjalan dengan rendah hati, garis ini akan menuntunmu sampai akhir." Murid itu terdiam. Ia mengerti maksud gurunya, bahwa ilmu seperti pedang bermata dua. Ia bisa menjadi penerang tapi juga bisa menjadi luka bila dipegang tanpa kesadaran. Hari-hari berikutnya, murid itu tidak lagi tergesa ingin mempelajari rahasia. Ia mulai menjalani laku diam, membersihkan pikiran dari keinginan untuk menjadi istimewa. Ia membantu sesama murid, merapikan halaman, menyapu lantai, dan menimba air untuk guru tanpa disuruh. Dalam kesederhanaan itu, hatinya terasa semakin lapang. Ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang halus, seperti cahaya lembut yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Di malam hari ketika semua orang tertidur, ia duduk bersila sambil memandangi langit. Bintang-bintang berkelip seperti mata-mata kecil yang mengawasinya. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri, "Ternyata ilmu bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk dijaga." Kalimat itu terulang di dalam hati seperti mantra yang menenangkan. Ia belum tahu bahwa kalimat itu akan menjadi kunci dalam perjalanan panjangnya nanti. Kunci yang akan membedakan antara mereka yang mencari pengetahuan dan mereka yang siap menjaganya. Hari-hari di padepokan berjalan perlahan seperti waktu yang enggan beranjak. Murid itu kini terbiasa dengan kesunyian, namun di dalam hatinya masih ada gejolak kecil yang belum padam. Ia merasa telah cukup sabar dan siap menerima ajaran selanjutnya. Dengan keyakinan itu ia menghampiri gurunya dan berkata dengan sopan, "Guru, saya sudah menunggu lama. Kapan saya boleh belajar ilmu kesempurnaan yang sesungguhnya?" Sang guru memandangnya tanpa tergesa. Ia tidak menjawab dengan kata, hanya tersenyum samar. Dari dalam rumah, guru mengambil sebuah kendi berisi air, lalu menuangkannya ke dalam mangkuk kecil hingga penuh. "Lihatlah," katanya, "air ini tidak bisa ditambah lagi karena wadahnya sudah penuh. Begitu pula dengan hati yang masih dipenuhi keinginan.
Bagaimana mungkin ilmu bisa masuk jika tempatnya belum dikosongkan? Murid itu terdiam. Ia mulai memahami bahwa ujian sebenarnya bukan pada seberapa kuat ia bertapa, tetapi seberapa dalam ia